istilahnya menyandera data lah, nggak mau ngembaliin. Gua kembali ini data ini kalau lu bayar 8 juta. Ya, karena ini bukan dirusak servernya nih. Ini pakai malware kan. Tetapi ini hanya penguncian data. Kuncian. Nah, 8 juta dolar itu kecil kan? kecil. Jadi motifnya agak aneh juga ya. Dan Jangan-jangan orang Indonesia loh. Kalau buat Indonesia 131 miliar gede. Guys, sekarang gila ini nih. Apa? Pusat data nasional. Buset. Pusat data nasional kita ini kena hack kayaknya nih. Jadi udah 4 hari ini banyak pelayanan itu terganggu, pelayanan masyarakat terganggu. Misalnya di imigrasi yang udah pasti, terus di bandara ya, paspor, pembuatan paspor. Migrasi. Ini keganggu nih. Dan ini udah 4 hari masih belum normal. Nah, ini kita ini berkali-kali institusi pemerintah kena hack. Dulu KPU pun pernah, TNI pun pernah, Kemenhan ya waktu itu ya. Nah sekarang giliran Pusat Data Nasional nih. Nah, persoalannya lagi yang menarik lagi di sini nih, si hacker ini katanya minta tebusan ini. Iya, 8 juta ya. 8 juta US dollar. Ngeri sekali nih negara melawan hacker ini nih. Gimana komentar lu, Le? Ya, kalau gue sih simple ya, orang jahat ya di mana-mana ada lah ya. Dan banyak tuh kan orang mulai mengutuk hacker segala macam. Gue bilang ya, kalau buat gue ya, ya orang jahat mah ada di mana-mana. Yang penting tuh kita siap nggak ngadepin kejahatannya kan gitu. Ya. Jadi kalau menurut gue pemerintah ini sepertinya nggak siap loh. Kalau misalnya nggak siap, memang nggak siap lah. Bukan gini, serangan hacker itu yang seperti lu bilang. Kementerian Pertahanan pernah dikerjain, BI pernah dikerjain, semua lo pernah dikerjain. Ya. Terus nggak ada tuh gitu, maksudnya tuh nggak ada antisipasi. Wall-nya ya? Bener nggak ada. Tapi kan Pentagon juga pernah dikerjain. Pernah, tapi lu maksudnya berapa tahun sekali mereka dikerjain. Termasuk kayak Bundesbanknya Jerman pernah dikerjain, bahkan ada katanya sih ada orang Indonesia yang terlibat. Itu satu. Yang kedua, kalau di luar negeri itu kalau ada yang bisa ngerjain itu biasanya direkrut. Ya. Nah, yang kayak gini nih, di kita nih yang kayak gini merekrut, yang kayak gitu kayaknya belum ya kalau soal berkaitan dengan teknologi. Tapi kalau teroris kan kita melakukan tuh, kayak Ali Gufron ya, si Ali Imron. Nggak kalau yang ini ya, minta tebusan 8 juta dolar. Kalau gua kecil amat ya. Kecil loh itu. Ya kecil memang. Berarti berapa kalau dirupiahin? 131. 131 juta. Miliar. Oh, 131 miliar. Kecil untuk sebuah pusat data nasional yang dihack. Kan dia pakai malware kan katanya. Dia istilahnya menyandera data lah, nggak mau ngembaliin. Gua kembali ini data ini kalau lu bayar 8 juta. Ya, karena ini bukan dirusak servernya nih. Ini pakai malware kan. Tetapi ini hanya penguncian data. Nah, 8 juta dolar itu kecil kan? Kecil. Jadi motifnya agak aneh juga ya. Dan jangan-jangan orang Indonesia loh. Kalau buat Indonesia 131 miliar gede. Jadi bukan orang luar ya. Kalau di luar, 8 juta dolar kecil untuk sebuah pusat data. Betul. Nah, tapi gini, gua ngelihatnya tuh lebih dari ini nih. Ini warning terhadap pemerintah. Iya. Terutama dikait-kaitkan dengan teknologi. Iya. Bayangkan ini bisa seperti kayak dalam nyatanya nih invasi. Benar. Ini invasi. Jadi negara bisa lumpuh ini. Lu bayangkan kalau itu keuangan. Nah, itu dia. Transaksi keuangan. Lu bayangin coba. Keuangan negara ya. Jegrek data keuangan tiba-tiba dia tinggal bisa transaksi. Seminggu aja. Lumpuh negara ini. Intinya kok bisa? Main-main. Kalau buat gua tuh nggak serius.
Apa orang Indonesia nggak ada yang mampu ya? Wah, jago-jago. Itu Hah? Bundesbank pernah. Zaman tahun 80-an ada dulu siapa gitu namanya anak ITB. Mendunia dat Hmm. bikin virus. Iya, tapi kan kita punya ini cyber nasional kan, BSSN. BSSN. Kita Ya, punya Kominfo, bikin lembaga tuh kita jago dat. tapi pelaksana ini ya Itu apa? kayak gini loh, panik 4 hari panik gitu. Gua begitu hari kedua udah curiga tuh. Hari kedua gua bilang imigrasi masih gua nonton Metro kan. Hari kedua belum selesai hitungan gua bilang ini cyber attack. Karena kalau kerusakan teknis cepet itu Cepat. jam lah, jam Iya. sembuh. Tapi Hari kalau kedua udah hari gitu, gua bilang ini cyber attack. eh, Terus habis gitu tuh nggak ada pengumuman, baru hari keempat pengumuman BSSN mengatakan ada cyber attack. Gua bilang nih negara tuh kayak dimain-main gitu. iya, ngeri menurut gua nih. Ini kayaknya menurut gua harusnya ini yang terakhir nih. Terakhir artinya bahwa hacker itu tidak bisa apa ya, tidak menjamin sehebat apapun wall yang kita buat, Iya. tetapi mungkin aja akan terjadi di hack. Tetapi seenggaknya kita ya punya inilah, punya apa ya, wall yang benar-benar Iya dong. kuat gitu loh. Ada roadmap-nya, ada buku cetak birunya bahasanya gitu. Gini loh, keamanan kita ini waktu kemarin mau pemilu tiba-tiba keluarlah apa tuh namanya? Apa sih itu? Ngeluarin KTP apa gue bilang aduh. Iya, Negeri ini. gue ngeri lagi nih misalnya kalau Sidik jari katanya dat diperjualbelikan. nah, itu dia sidik jari kan. Sidik jari berapa? $1.000 Ya. $1.000 kalau nggak salah. Ini kan udah masuk ke ranah private nih. Private itu. Masuk ke ranah private yang kita khawatir data-data pribadi. Lu kalau sidik jari kan Ya berarti ke kan rekening dukcapil lu, tuh. Yang disikat diambil tuh. dukcapil karena lah rekening lu Rek biometrik kan. Itu dia. Itu. Nah, jadi sekarang Ngeri. kita pun hati-hati nih dengan kan sekarang ini lagi rame nih. Artinya alat tukar atau istilahnya perbankan ya. Betul. Yang sekarang ini kita dipermudah. Betul. Contoh misalnya sekarang ini ATM itu berkurangnya ribuan tuh perbankan. Iya. Kenapa sih? Karena orang banyak udah lari ke sini nih Sini. dengan QRIS. Kantor cabang juga nggak ada tuh. Itu kan berarti memangkas tuh. Angkas. Lo sekarang istilahnya pembayaran itu lo beli kacang aja pakai QRIS. Jadi yang transaksi kecil maupun besar dengan mobile banking. Benar. Nah, artinya ini kalau misalnya hacker merajalela di kita dan tanpa cyber security yang bagus, ini kan ngeri nih kalau udah nyangkut perbankan. Ngeri. Menyangkut Bank-bank gede private. itu bank-bank gede itu biasanya jam tengah malam tuh jam 11 sampai jam 2 atau jam 3 tuh dia. Ya, maintenance. Makanya kita nggak bisa transaksi biasanya kan. Benar. Atau misalnya ada juga yang pagi di jam 9 sampai jam berapa ada maintenance. Tetapi apapun menurut gua ini udah sesuatu yang harus menjadi perhatian. Cepat-cepat lah ganti presiden. Kan udah Oktober nanti bentar lagi. Kan Menhan kan, berarti kalau gue bayangin Menhan itu presiden baru kita ini orang yang mengerti cara bertahan. Karena dia Kemhan kan. Iya. Bagaimana mempertahankan diri dari serangan cyber Iya. satu. Istilahnya sense-nya ya. Iya dong. Sense pertahanannya. Iya dong. Setuju gue itu. Kalau gue ya. Ini ngeri ya? Ngeri. Ya, ada jual beli pahala nggak ya pakai gitu. Oke guys, jadi kita harus hati-hati guys kaitan dengan persoalan teknologi, termasuk berkaitan dengan perbankan. Terutama kita sekarang sudah sering menggunakan mobile banking daripada debit card. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?